Halo teman-teman, selamat pagi. Selamat bergabung di room Zoom kami, itu yang bertemakan mengenal kesehatan mental lebih dekat. Kali ini teman-teman narasumbernya yaitu Muhammad Raffi Nurlian, ya. Dia yang akan menyampaikan kepada kita semua mengenai apa itu kesehatan mental. Oke, tanpa langsung berlama-lama, saya persilahkan kepada Pak Raffi Nurlian untuk menjelaskan kepada kita semua tentang kesehatan mental. Oke, oke, terima kasih Mas Hafiz. Ya sebenarnya saya pribadi bukan siapa-siapa ya dalam bidang ini, tapi saya adalah orang yang juga concern di kesehatan mental karena saya sendiri itu juga berjuang melawan kesehatan mental saya. Nah, sebelum kita masuk ke lebih jauh ya, perkenalkan dulu ya, nama saya Muhammad Raffi Nurlian. Mahasiswa FKIP dan saya dari Jakarta. Ya saya hobi jalan-jalan tuh gitu. Nah, emang sih ya. Kita mungkin di sini tidak perlu membahas yang lebih dalam. Kita lebih ke sharing-sharing aja, sharing section. Saya awali dengan cerita dulu ya dari saya. Karena emang kesehatan mental itu sebenarnya penting ya. Penting dalam artian kalau kita ngerasa tubuh tidak sehat, itu kan kita aktivitas bisa menjadi terganggu sama dengan kesehatan fisik. Kesehatan mental tuh mendukung kesehatan fisik kita. Itu berjalan harus bareng-bareng bersamaan dan proporsional. Gitu. Saya didiagnosis pertama kali itu tahun 2019. Oktober, ya, Oktober 2019 ketika itu saya masih di tanah rantau ya. Jadi di situ saya datang ke dokter umum, kemudian dari dokter umum langsung disarankan ke psikiater gitu. Nah ini kan kalau kita ngomongin mental, mental ini kan berkaitan dengan batin, tidak bisa dilihat. Tapi orang yang mengalami gangguan kesehatan mental itu kan orang tersebut dapat merasakan perbedaan apa yang ada di dirinya. Nah, maka disebutkan di sini. Dengan kata lain, kesehatan mental adalah kondisi ketika batin, ya kan, dan watak dalam keadaan normal, tentram dan tenang, sehingga dia dapat menjalankan aktivitas dan menikmati kehidupan sehari-hari. Nah ini eh, ketika keadaan yang normal, maka dapat menjalankan aktivitas dan menikmati kehidupan sehari-hari begitu. Nah, sebaliknya ya, jika seseorang dengan kondisi mental yang kurang baik akan sulit mengendalikan emosi. Jadi dia bisa stres, juga mengganggu mengganggu cara pikir, terus juga eh, tidak peka, jadi eh, kadang membuat keputusan-keputusan yang kurang tepat. Ya, bahkan orang-orang yang memiliki eh, kesehatan mental yang kurang itu cenderung memiliki hubungan yang kurang baik. Kemudian juga bisa menarik diri dengan lingkungan. Bisa jadi orang teman-teman di sekitar, bisa jadi keluarga gitu. Nanti mungkin di akhir section dari share screen ini nanti saya akan bercerita kepada para pendengar terkait dengan bagaimana saya berjuang pada saat tahun 2019 sampai dengan sekarang. Nah, ini kan perubahan mental dapat terjadi ketika ya ada tuntutan yang lebih besar dari kemampuan kita sendiri. Nah, misalnya ini ada contohnya bekerja lembur ya kan berjam-jam kita di ruangan kerja di kantor gitu. Terus ketika kita juga merawat kerabat yang sakit kan kalau kita merawat kerabat yang sakit, kalau kitanya juga tidak happy, terus kita kepikiran terus terhadap kerabat kita yang dirawat, ya itu juga dapat menyebabkan
terganggu gitu. Kemudian masalah keuangan ya kan. Jadi hal-hal ini dapat membuat kita menjadi stres gitu. Nah, kemudian ini ada infografis dari teman saya ya. Teman saya ini seorang mahasiswi psikologi Universitas Islam Indonesia Syarif Hidayatullah angkatan 2019. Jadi dia membuat sebuah infografis seperti ini. Jadi saya mengambil materi dari dia, teman saya ini. Nah, kalau kita baca di sini, kesehatan mental tidak membahas tentang gangguan mental saja, ya, tapi juga membahas hal-hal yang berhubungan dengan mental seseorang gitu. Karena emang mental seseorang ini sifatnya fluktuatif. Kadang kan ada gangguan yang disebut dengan bipolar. Apa sih bipolar itu? Kalau misalnya kita cuman kemudian cuman nggak mau ini, nggak mau itu sebenarnya bukan bipolar ya. Tapi bipolar ini lebih mengarah ke waktu. Misalnya kemudiannya itu dalam waktu yang lama. Terus juga perubahan moodnya sangat drastis. Nah, itu bisa disebut dengan baru gangguan bipolar gitu. Nah, drastisnya seperti apa misalnya ya? Dalam kondisi awal dia sangat maniak. Maniak ini dalam artian senang, dalam artian sangat hyperaktif gitu. Kadang dia melakukan kesedihannya justru dengan tenaganya memiliki tenaga yang kuat begitu. Tapi setelah itu bisa saja dia langsung mengalami fase yang depresi gitu. Itu perubahan mental seperti perubahan mood seperti itu yang cenderung ekstrim itu baru bisa disebut dengan bipolar. Nah, makanya di sini disebutkan kesehatan mental juga sama pentingnya dengan kesehatan fisik yang selalu kita jaga. Dalam artian kesehatan mental dan kesehatan fisik itu saling mendukung. Kalau misalnya kita mempunyai fisik yang kuat, kita bisa beraktivitas, punya tenaga, tapi tidak didukung dengan mental yang baik, jadi kita tidak memiliki semangat begitu, tidak memiliki mental juara lah istilahnya, mental pemenang, tidak mau ketika kita dapat ujian sedikit tapi kita tidak mempunyai mental baja ya, mental kuat, kita kan akan cenderung bangkit lebih lama. Tapi untuk orang yang memiliki mental yang kuat, kalau ada ujian, kalau ada cobaan itu kan bisa menjadi lebih cepat bangkit. Gitu. Nah, ini kan tadi ya, seperti yang sudah di awal sudah saya katakan, kesehatan mental ini mencakup dengan emosi, psikologis, dan sosial. Jadi mempengaruhi cara berpikir, merasakan, dan juga bertindak. Nah, memang makanya kalau tidak terdeteksi, kemudian sudah parah baru melaporkan kepada profesional, kadang itu juga bisa cukup berbahaya ya. Tapi kita juga jangan self diagnose, ya kan? Tidak boleh kita melakukan diagnosa secara mandiri, hanya boleh melakukan kepada profesional begitu. Nah, ya ini ciri-ciri ketika kita memiliki mental yang sehat. Nah, jika kita bisa mengatasi masalah dengan baik, seperti tadi yang saya sudah katakan, misalnya bangkitnya cepat gitu kan, misalnya ada masalah di kantor, kita segera bangkit, nah itu menandakan mental kita sehat. Kemudian menentukan pilihan dengan baik, dalam artian cepat menentukan pilihan, tidak hal-hal yang tidak penting terus kita memilih terlalu lama, itu juga kalau bisa dikurangi. Misalnya ya, kita memilih baju ya, antara yang kuning dengan yang biru itu kok memilih lama sekali gitu. Nah, itu kalau bisa dihindari begitu. Nah, kemudian yang ketiga berkaitan dengan kehidupan ya. Dapat melakukan kegiatan yang produktif, bermanfaat gitu. Jadi kalau kita
mengisi waktu dengan hanya tidur-tiduran, rebahan, sebenarnya itu kurang bagus ya. Kalau bisa kita barengi dengan kegiatan fisik lain, misalnya mencuci tanaman atau tidak merapikan kamar gitu, itu bisa lebih baik gitu. Kemudian dapat menjalin hubungan yang baik dengan teman, dengan keluarga, dengan siapapun kita harus baik gitu. Dan yang terakhir ini dia, memberikan kontribusi pada komunitas. Sebenarnya dalam memberi kontribusi pada komunitas ini kan kembali lagi sebenarnya tergantung kepada individu ya. Ada individu yang memang cenderung tertutup, cenderung tidak mau untuk membuka diri. Tapi kalau bisa juga hal-hal seperti itu dikurangi, karena menutup diri dari lingkungan bisa mencirikan mental yang kurang sehat gitu. Kalau bisa ya ikut berpartisipasi gitu. Nah ini dia, kesehatan mental dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Pertama faktor biologis, kedua pengalaman hidup. Nah, ini contohnya trauma masa kecil. Ketiga faktor dengan orang lain, hubungan dengan orang lain, dan keempat faktor lingkungan. Nah, pengalaman hidup terutama trauma masa kecil ini, kalau pendengar sekalian misalnya mempunyai trauma masa kecil, nah seharusnya kita bisa lebih aware terhadap masa depan kita nanti kelak menjadi orang tua. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang membuat trauma masa kecil terhadap anak kita kelak nanti begitu. Karena hampir semua orang punya pengalaman berbeda, punya pengalaman masa kecil yang berbeda, dan pengalaman kecil itu cuma sekali. Jadi jangan sampai kita nanti sebagai orang tua malah membuat trauma terhadap anak kita nanti. Istilahnya ada ilmu parenting gitu, ilmu bagaimana menjadi orang tua. Kalau kata film Dua Garis Biru, itu ibunya pernah bilang, jadi orang tua itu tidak gampang. Gitu. Perlu ada ilmunya, ilmu parenting ya. Sekarang juga di Indonesia ini lagi gencar-gencarnya ya ilmu parenting, karena kan orang tua milenial gitu kan sekarang. Nah ini kan yang sudah saya bilang tadi ya, ada faktor biologis. Nah ini seperti gangguan kimiawi. Nah keseimbangan kimiawi itu emang ada ya yang seperti itu. Misalnya kelebihan hormon tertentu di otak. Nah itu bisa diobati ya kalau misalnya terjadi seperti itu dengan obat. Pahit seperti mengalami trauma, kekerasan atau pelecehan. Makanya ya di zaman yang sudah modern seperti ini, hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan, baik kekerasan secara fisik, terus kemudian kekerasan secara verbal, ya kalau bisa dihindari ya. Jangan sampai hidup kita sudah sulit, ditambah lagi kita mendapat kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara verbal. Dalam artian misalnya ya, ketika kita mempunyai konflik dengan teman kita, jangan sampai kita berantem yang menuju kekerasan fisik. Kemudian kekerasan verbal misalnya seperti apa? Kita menjauhkan diri dari hal-hal yang kurang baik. Dalam artian teman kita ada yang ngegas, suka membentak gitu, itu kan masuknya kekerasan verbal. Suka mencap, misalnya mengatain dengan kata-kata kasar, mengintimidasi, kalau bisa itu dijauhi. Apalagi pelecehan itu sebenarnya tidak misalnya ada
orang tua kita yang memang mengalami masalah gitu. Jadi ada kemungkinan besar kita juga dapat terkena. Nah, kemudian yang terakhir itu ada gaya hidup ya, pola makan, kemudian aktivitas fisik yang kurang, kemudian alkohol dan juga narkoba. Kadang juga mempengaruhi jam tidur, pola tidur juga mempengaruhi begitu. Nah, ini kan cara menjaganya nih. Cara menjaga kesehatan mental. Pertama, kita dapat tidur yang cukup ya, tidur cukup, kualitas tidur kita cukup, kuantitasnya juga cukup. Itu kombinasi yang sangat baik. Kemudian mengembangkan kreativitas kita, misalnya menulis jurnal, ya kan, jurnal kita kehidupan sehari-hari. Misalnya hari ini saya melakukan ini. Nah, itu kalau kita ingin tetap menjaga ya, itu bisa dilakukan dengan cara itu. Kemudian mungkin bisa sambil menggambar ya, menggambarkan itu juga mengembangkan kreativitas. Kemudian menari, menyanyi seperti itu. Kemudian stay positif ya, emang berpikir positif ya, itu susah apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini. Bawaannya tuh dalam pandemi seperti ini kita was-was gitu ya. Tapi kalau bisa kita tetap berpikir positif. Kemudian bersosialisasi. Nah, kalau pandemi seperti ini kan tidak bisa ya bersosialisasi secara langsung, ya mungkin lewat grup chat. Kita punya teman-teman, apa ya, kalau di Jakarta tuh bilangnya satu circle gitu kan. Nah, kemudian kegiatan yang positif, kemudian aktif secara fisik. Nah, mungkin kita bisa berolahraga dari dalam rumah, misalnya lompat-lompatan di dalam rumah, push up, sit up gitu, atau mungkin kita jogging di lingkungan sekitar gitu. Jadi jangan sampai kita menimbulkan kerumunan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah, ini dia ya yang kemudian di Indonesia ini masih kurang akan kesadaran mental, ya kan? Jadi kadang ada masyarakat yang masih menganggap tabu tentang stigma buruk tentang kesehatan mental. Tapi kalau dilihat trennya sekarang sudah positif ya, dalam artian mulai banyak masyarakat yang peduli tentang kesadaran akan kesehatan mental gitu. Nah, saya pernah dikasih tahu ya teman saya bahwa sesungguhnya tiap individu itu pasti mempunyai keresahan terhadap dirinya sendiri. Dalam artian setiap individu pasti memiliki harusnya dapat konsultasi sendiri ke psikolog, walaupun dia tidak memiliki kesehatan mental. Kan idealnya seperti itu. Tapi kadang orang yang sudah depresi berat itu kadang malah tidak datang ke psikolog karena stigma tadi. Misalnya kamu depresi, kurang ibadah tuh gitu kan. Ke psikolog pasti gila tuh ya. Anak yang introvert pasti ansos. Nah, kayak gini, stigma kayak gini sebenarnya jangan sampai ya di kita gaungkan. Kita harus mendukung teman-teman kita yang memang lagi sedih gitu. Kita dengarkan, kita beri masukan gitu. Nah, penderita kadang takut memilih untuk diam karena takut dikucilkan, ya kan? Jadi dengan adanya pengucilan ini kan si penderita jadi terisolasi. Padahal bantuan dari psikolog atau malah psikiater itu sangat penting ya bagi penderita, apalagi yang sudah parah gitu. Dulu saya juga tahun 2019 itu untuk psikiater itu memiliki jalan yang berliku gitu. Konflik batin juga pada saat itu. Takut juga dicap sebagai orang yang seperti ini gitu. Takut dibilang gila lah, takut dibilang inilah. Tapi akhirnya saya
enjoy, let it go, dan alhamdulillah di tahun 2021 ini sudah memiliki keadaan yang lebih baik daripada 2019. Nah, ini kita perlu sadar juga kan, dengan cara seperti ini. Luangkan waktu untuk diri sendiri. Kita masing-masing harus tahu, harus mengenal who am I gitu. Siapa diri kita, apa yang kita mau gitu. Jadi jangan sampai kita terisolasi oleh apa yang orang mau, misalnya ya. Misalnya ada orang yang tidak enakan gitu. Nah, orang yang tidak enakan misalnya dimintain tolong nih. Saya dimintain tolong untuk melakukan sesuatu padahal saya lagi sibuk, tapi tetap berusaha untuk memenuhi kebutuhan orang yang memintai tolong saya tadi. Nah, itu kurang memahami siapa dirinya gitu, kurang bisa menolak. Jadi hal seperti itu harusnya bisa lebih me time lah istilahnya ya, me time untuk mengenal siapa kita. Nah, kemudian yang kedua, luapkan emosi dengan melakukan hal yang positif. Dalam artian ketika kita emosi, ketika kita sedang marah, itu tenaga kita itu 2 kali lebih besar. Kita dapat misalnya ada orang yang marah-marah itu merusak barang, lempar-lempar ini itu. Nah, itu bisa dilakukan hal yang positif, misalnya yang meninju samsak gitu kan. Samsak buat tinggi dipukul-pukul itu kan bisa dibilang juga untuk olahraga gitu. Kemudian untuk emosi yang sedih, emosi yang ini bisa dilukiskan dengan tadi membuat jurnal, kemudian gambar gitu. Kemudian ketahuilah batasan diri untuk rehat. Kapan harus berjalan, kapan harus rehat. Kamu tidak sendirian, jadi jangan takut. Jangan takut kamu sendirian, kamu masih punya teman, masih punya saudara, masih punya orang tua. Yang kelima ini penting ya, tinggalkan hal yang mengganggu kesehatan mental. Misalnya memiliki pasangan yang manipulatif atau sebagainya, ini kalau bisa jangan terus dipertahankan, tinggalkan. Kemudian terjebak dalam pertemanan yang toksik, ini juga bisa ditinggalkan daripada kita membuat beban pada diri kita sendiri. Nah, yang keenam, kita juga bisa saling dukung gitu, saling dukung kepada orang yang memiliki gangguan dalam kesehatan mental. Nah, kemudian jadilah pendengar yang baik. Nah, yang kedelapan, sebarkan informasi yang konkret, hindari tindakan yang memperburuk. Nah, kemudian yang ke-10 baru datanglah dan sarankan untuk ke profesional. Nah, tapi kan yang jadi permasalahan di sini, kadang kita banyak pelatihan public speaking gitu kan, tapi tidak ada pelatihan mendengarkan. Nah, ini sedikit ya tips bagaimana kita cara menjadi pendengar yang baik gitu. Nah, pertama ya, fokus kepada orang yang bercerita. Jadi ketika ada orang yang bercerita, kita fokus mendengarkan. Kalau bisa ditatap matanya gitu ya, kalau secara langsung. Tidak disambi, misalnya sambil main HP, sambil nge-game, terus juga kalau kita teleponan, ya kita dengarkan teleponnya, jangan sampai kita membuka aplikasi lain begitu. Nah, tunjukkan dengan pandang, tunjukkan rasa minat untuk mendengarkan. Nah, hindari memotong, itu juga penting. Nah, tunjukkan kepedulian, ya kan? Tanyakan tentang perasaannya, how do you feel gitu kan, apa yang kamu rasakan. Beri kenyamanan dan juga kepedulian. Oke. Nah, kemudian apresiasi. Setiap orang sebenarnya butuh yang namanya apresiasi, baik dengan bagus banget, oh begitu ya ceritanya. Jadi ketika kita menanggapi orang yang bercerita kepada kita, jadi kita jangan
terkesan balasnya monoton seperti oh gitu, iya. Jadi kita juga harus terkesan memberikan apresiasi. Oh begitu ya ceritanya, bagus banget, apa gimana atau gimana. Apresiasi tadi sama dengan kepedulian. Jadi tidak hanya memberikan hanya iya-iya saja ketika diceritakan, tapi emang terkadang ada orang yang hanya ingin didengarkan tanpa menginginkan saran. Gitu. Nah, kalau di sini kan tulisannya ucapkanlah terima kasih karena telah bercerita dan tanyakan padanya apa perlu saran atau hanya ingin didengar. Apresiasi sudah ingin bercerita kepada saya gitu. Nah, ini refleksikan pada diri sendiri. Posisikan yang mereka rasakan itu terjadi kepada diri kita sendiri sehingga kita tahu kondisinya. Jadi kita tidak bisa menghindari argumen, membandingkan, menyepelekan dan malah menghakimi gitu. Nah, kalau sudah kita terkena gangguan mental, jadi kita disarankan memang datang ke profesional. Pasti profesional ini bakal menyarankan meditasi, relaksasi atau menjalani terapi dan pengobatan tertentu. Nah, kemudian ini ya untuk cara mencegah bisa dengan curhat, bergerak aktif, pola makan sehat, hindari alkohol, merokok, narkoba, tidur yang cukup, bersosialisasi, jangan sungkan meminta bantuan, lakukan aktivitas yang Anda suka, terima dan syukuri karena kalau sudah terjadi ya kita hanya bisa menerima, kita hanya bisa mensyukuri gitu. Membantu orang lain berpikir positif dan mendapatkan vitamin D secara alami dari sinar matahari kita berjemur. Nah, sampai situ saja sebenarnya PowerPoint yang saya buat. Kredit tambahan ya untuk teman saya Resa Maura dari Psikologi UIN karena saya sudah mengambil kontennya. Terima kasih banyak sudah diizinkan. Nah, mungkin kita bisa sharing-sharing atau seperti apa, Bapak Hafiz? Ya, kita nanti sharing-sharing mengenai kesehatan mental, Pak. Karena memang kesehatan mental ini saya rasa memang saya nilai di Indonesia itu masih pada kurang aware. Ya. Jadi artinya apa? Yang orang tahu kesehatan mental itu gangguan mental dan segala macam itu berhubungan dengan ini pasti gila, kurang ibadah seperti yang memang sudah dijelaskan di PPT tadi. Nah, mungkin sebelum saya yang nanti memberikan pertanyaan, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya atau tidak, atau mau sharing kepada Pak Raffi, siapa tahu nanti beliau bisa menjawabnya. Mungkin teman-teman di sini juga pernah mungkin ya ada masalah mental kesehatan, masalah psikis, itu bisa didiskusiin di sini ya. Kita sama-sama cari jalan keluar. Ya silahkan mungkin yang pengen curhat juga boleh, silahkan. Kalau nggak ada nanti saya yang bertanya nanti ya. Oke, silakan Tabriza di unmute. Kemudian Iya. Sebelumnya mohon maaf ya Pak Hafiz dan Pak Raffi, saya nggak bisa on cam. Saya nih mau tanya ya, kalau misalkan kayak kita tuh berada di keluarga yang penuh dengan pressure, terus habis itu otomatis apa yang harus kita lakukan, finalnya itu harus benar-benar berhasil kan. Terus habis itu kalau misalkan nih, kan namanya juga hidup ya, pasti ada gagal, ada naik, ada turun. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah ketika kita mengalami kegagalan, pasti karena pressure yang udah diberikan sama keluarga, pasti kita ngerasa kayak tertekan dan ngerasa buruk gitu ya. Dan itu pasti jangka panjang gitu, berkelanjutan. Jadi nggak hanya selama masa stuck di kegagalan itu, tapi itu akan terus jadi ketakutan yang berkepanjangan ketika kita mulai kayak mau melakukan hal yang baru, kita pasti bakal takut, kayaknya aku nggak bisa deh, kayaknya aku nggak sehebat ini deh gitu kan. Nah,
setelah kejadian itu kita pasti bakal ngerasa kayaknya ada yang salah deh dari mentalku ini, kayaknya ada yang salah deh dari diriku gitu. Pasti ada banyak awareness yang buat kita ngerasa ada yang salah nih tentang mentalku gitu. Tapi keluarga sendiri itu kayak mikir, kamu mah paling cuma gara-gara kurang iman doang, kayak yang tadi udah dijelasin sama Pak Raffi tuh, pasti kamu kurang sholat, pasti kamu kurang doa, kalau enggak, itu mah dibuat kamu sendiri, salah siapa gagal. Nah, sedangkan kan kita tahu ya, kalau misalkan ke psikiater itu juga nggak nutup mata kalau misalkan ke psikiater itu butuh uang yang banyak kan. Nah, menurut kalian, apalagi di samping itu, self-diagnose itu juga nggak boleh kan. Menurut kalian tuh hal apa sih yang bisa dilakukan ketika kita mau cerita ke keluarga, kita nggak bisa. Tapi ke psikiater juga uangnya juga butuh banyak gitu. Jadi kita harus gimana? Makasih. Ya, oke, terima kasih Mbak Tabris ya pertanyaannya. Ya, emang kalau kita lihat ya, kita flashback itu kan sama saja seperti trauma ya. Trauma itu emang bakal ada terus gitu. Nah, kalau trauma ini tidak dihilangkan, tidak diganti, kita juga tidak bisa menghilangkan dan kita tidak move on istilahnya gitu kan. Nah, bagaimana cara menghilangkan trauma? Pertama ya, jangan mendekati trauma tersebut. Nah, kemudian luapkan emosi kepada hal-hal yang lebih penting gitu, misalnya mengerjakan sesuatu, mengerjakan tugas, kemudian yang terpenting bercerita kepada teman, kepada orang yang dipercaya gitu. Nah, tapi emang lagi-lagi ya, kalau sudah kondisinya sudah seperti itu, mau tidak mau kita harus pergi ke profesional, ke psikiater atau ke psikolog. Nah, sebenarnya ada beberapa layanan konsultasi gratis ya terkait dengan masalah kesehatan mental. Coba Mbak Tabris dicari-cari dulu, kemudian langsung saja berkonsultasi agar hasilnya itu keluar langsung dari profesional. Apa yang harus dilakukan oleh Mbak Tabris begitu. Nah, kalau memang tidak bisa ya, kalau ada BPJS mungkin Mbak Tabris bisa lebih enak gitu untuk melakukan konsultasi. Nah, kalau di daerah saya ya, kalau di Jakarta itu di setiap puskesmas kecamatan itu memiliki psikolog gitu. Jadi kalau ingin ingin konsultasi ke psikolog itu sebenarnya gratis kalau di Jakarta ya. Kalau di Jakarta gratis. Begitu Mbak Tabris. Oke, thank you. Terus juga maksudnya di samping itu juga pasti banyak masalah kan yang kayak kita pasti punya gimana ya? Ketika kita sama teman, ketika kita sama keluarga, itu pasti kita bakal jadi kepribadian yang berbeda kan. Nah, ketika saya di kamar, saya tuh kayak ngerasa kayaknya ini bukan aku deh. Semakin jauh, semakin saya tuh pribadi kayak mikir saya tuh semakin lama semakin tidak mengenal diri saya sendiri gitu kan. Nah, cuman yang saya takutkan kalau emang pada akhirnya saya harus ke psikiater dan pada akhirnya saya juga harus konsultasi bersama keluarga saya, yang saya takutkan itu adalah bagaimana bentar. Nah, perspektif saya itu adalah gimana anggapan keluarga saya dengan saya sendiri. Karena jujur untuk ngasih tahu hal-hal kayak gini itu tuh merupakan hal yang sangat menakutkan menurut saya ya. Terlebih lagi keluarga saya tuh nggak welcome gitu loh sama tentang mental health yang sedang saya perjuangkan ini gitu. Oke. Jadi saya izin menambahkan ya Pak. Jadi kurang lebihnya memang Kak Tabris ini toxic family ya berarti. Kurang lebih memang sama kayak saya berarti. Nah, bagaimana cara mengatasi terutama pressure-nya itu dan juga anggapan, memang saya pribadi jujur sulit ya mengakui bahwa itu hal yang sangat sulit, apalagi kalau keluarga. Nah, cara saya mengatasi itu gimana? Tentunya kita harus menyiasati juga. Misalkan kita pengen ke psikiater. Nah, sampai saat ini mungkin keluarga belum tahu saya sudah
ke psikiater itu belum tahu. Jadi hanya saya yang tahu sendiri. Jadi mau nggak mau kita harus mandiri gitu, mandiri sendiri, berjuang untuk melawan mental kita yang bermasalah ini. Kita gini dulu, prinsipnya kita jangan berharap ke orang yang memang itu tidak mungkin kan kita harapkan gitu. Jangan berharap. Kalau memang dari keluarga tidak ada dukungannya, sudah. Mau nggak mau kita harus berjuang sendiri. Jangan ngalem bahasanya ya, gitu. Nah yang kedua, kalau tadi menghilangkan anggapan-anggapan tadi, masih takut mau ngomong ke keluarga kalau kita perlu ke psikiater, itu nggak usah diomongin. Kalau memang takut nggak perlu. Jadi hanya kita aja yang tahu, biarin. Nggak masalah gitu. Jadi ya, biarkan memang yang tahu cukup kita dan beberapa orang yang kita percaya gitu. Cuman untuk masalah biaya kan ke psikiater kan memang biayanya nggak murah. Nah, itu mau nggak mau kita siasati lagi. Bisa dengan pakai BPJS. Nah, kita mungkin belum bekerja, kita kan mahasiswa. Nggak ada duit, dari mana bayar BPJS-nya? Ya kita bisa mensiasati lagi. Mungkin kita alasan BPJS untuk keperluan kuliah atau segala macam. Nah, itu bisa kita siasati dari situ. Ya, istilahnya kita berbohong untuk kebaikan lah. Gitu. Jadi mau nggak mau ya, namanya memang kepepet dan sangat sulit memang berada posisi Kak Tabris itu, saya merasakan juga dan saat ini saya rasakan itu sulit. Jadi mau nggak mau kita harus mensiasati sebaik mungkin agar kita bisa sembuh gitu, cepat pulih gitu. Mungkin itu dari saya. Ya, betul. Mungkin kemudian bisa melakukan self reward ya sebenarnya Mbak Tabris. Misalnya kalau Mbak Tabris sudah melakukan ini, bisa memberikan self reward terhadap dirinya sendiri. Nah, kemudian memang kalau permasalahan dari keluarga emang sebenarnya agak berat ya. Saya sendiri juga mengalami seperti itu, tapi alhamdulillahnya ya akhirnya keluarga saya juga tidak mendukung lah istilahnya. Mungkin apa yang saya lakukan gitu. Ketika saya datang ke psikiater, keluarga tetap mendukung dan malah support gitu. Karena emang perjalanan dari mental seseorang itu naik turun, Mbak. Naik turun. Kadang dia merasa benar-benar down, benar-benar down banget, dan kadang sudah merasa sudah nyaman, sudah enak. Nah, kalau memang kayak gitu, ya mau tidak mau memang harus ke profesional. Saya merasakan sendiri ya, di akhir tahun 2019 ya, dari Agustus sampai Desember bahkan Januari itu tekanannya yang saya rasakan itu sangat besar ya. Kemudian saya datang konsultasi dan alhamdulillah sempat minum obat terus saya. Dan alhamdulillahnya sekarang sudah mending, walaupun memang saya beberapa kali masih minum obat. Dan juga kalau misalnya tidak di segera konsultasi, takutnya ya Mbak Tabris ya, takutnya ini malah mempengaruhi ke sakit fisik gitu. Kadang kan ada beberapa penyakit mental yang memang menimbulkan masalah fisik, misalnya masalah asam lambung, kemudian masalah hipertensi begitu. Kadang ada yang seperti itu. Jadi jangan sampai dengan apa yang mental kita rasakan terganggu, malah kita tidak bisa produktif gitu. Iya betul Mbak Tabris. Memang harus segera Mbak Tabris lakukan pertolongan untuk menyelamatkan mental Mbak Tabris. Karena yang dikhawatirkan adalah larinya nanti ke fisik. Karena jangan dikira, banyak penelitian menunjukkan bahwa memang mental itu kalau kita terus-menerus kita biarkan bermasalah itu ngaruh ke fisik. Dan saya pribadi sudah mengalami itu. Ya, ini saya mau cerita sedikit. Saya memang sudah didiagnosa oleh dokter terkena depresi berat sejak 4 bulan lalu. Dan itu nggak hanya psikis saja yang saya rasakan, tapi fisik juga. Saya terkena hipertensi, kemudian kaku otot, dan juga pandangan kabur dan segala macam gitu. Jadi saya mau nggak mau minum obat, selain dari psikiater juga obat untuk terapi fisik. Dan sampai sekarang memang saya masih mengkonsumsinya.
yaitu obat dari psikiater dan obat-obatan fisik. Obat fisiknya saya yang masih saya konsumsi sampai sekarang itu antihipertensi memang masih saya minum. Ya karena semenjak mental saya bermasalah, tensi saya juga ikut bermasalah. Nah, takutnya nanti kalau Mbak Tabris nggak segera ini lakukan pertolongan, itu sangat bahaya, Mbak. Terutama fisiknya itu. Kalau hipertensi tidak segera ditangani, takutnya kita masih muda, hipertensi itu stroke kan nggak apa ya, itu bakal jadi pertanyaan besar di kalangan medis gitu. Makanya itu cepat segera Mbak harus kita mandiri gitu. Jangan nunggu orang lain nolong. Ya kita boleh berharap, cuman kita sebisa mungkin cepat gitu. Cepat ditolong mental, jangan sampai terlambat gitu. Karena saya sudah mengalaminya sendiri, Mbak. Ya, kurang lebih begitu. Oh, ternyata di sini Kak Hafiz ternyata punya cerita yang sama ya. Cukup seru, cukup seru. Ya, makasih ya Kak Hafiz sama Kak Raffi atas sharingnya. Makasih, Ya, cukup membantu, sangat-sangat cukup membantu. ya, oke, sama-sama. Yang lain mungkin mau bertanya? Muhammad Aziz, Dega, Natalia, Vania, Vicky, Saad, Vivin, Muhammad Faizal, Bagas, Salma, mungkin ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Oke, mohon baik. izin bertanya. Iya, ya. Ya, silahkan Faizal. Ya sebelumnya mohon maaf memotong. Izin bertanya itu tadi kan udah disebutkan bahwa emang ada BPJS untuk kesehatan jiwa ya seperti itu. Nah, apakah itu mekanismenya sama dengan BPJS kesehatan yang fisik seperti itu? Soalnya dari sebelum-sebelumnya saya juga penasaran dengan ini. Kan kesehatan mental itu sangat berpengaruh kepada kesehatan fisik seperti itu ya. Mungkin boleh penjelasannya. Terima kasih. Oke, saya jawab terlebih dahulu ya. Jadi prosedurnya kalau pakai BPJS untuk kontrol ke Polijiwa itu sama aja, Mas, sama. Jadi nanti kita pertama datang dulu ke vaskes pertama yang ada di BPJS. Misalkan di puskesmas mana, tapi memang nggak langsung dapat rujukan, tapi kita harus ngomong dulu keluhannya. Kalau saya dulu dikasih obat dulu dari puskesmas, ya ngomong keluhannya apa yang berupa mental tadi seperti yang mood swing, naik turun, mudah emosi tak terkendali, marah-marah sendiri, nangis-nangis sendiri, segala macam, itu keluarkan semua. Nanti dari sana dikasih obat untuk jangka pendek. Ketika dari jangka pendek itu tidak ada hasil yang membaik, nanti kita disarankan datang kembali dan akan dimintai surat rujukan. Nah, surat rujukan ini nantinya akan diarahkan ke Polijiwa atau dokter jiwa gitu. Nah, jika sudah mendapatkan rujukannya, nanti prosesnya sama. Pas sudah di rumah sakit yang ada Polijiwanya itu registrasi terlebih dahulu, yang khusus BPJS kita daftar yang khusus BPJS, kemudian berkas-berkasnya segala macam seperti surat rujukan dan segala macam itu diberikan ke petugas rumah sakitnya, baru nanti kita dapat nomor antrian untuk konsul ke psikiater atau dokter jiwa. Jadi nggak ada perbedaan antara BPJS untuk keluhan fisik maupun mental, itu sama aja, nggak ada bedanya. Ya, mungkin demikian. Gimana? Apa sudah terjawab, Muhammad Faisal? Ya, betul. Oh ya. Izin bertanya kembali. Ya, berarti itu harus di rumah sakit sulit itu ya. Soalnya saya kan vaskesnya itu di dokter praktek biasa gitu. Kayaknya nggak ada polijiwanya, berarti harus ada yang polijiwanya ya. Ya, betul. Kalau bisa ya kita memang harus ke tempat itu ya yang ada polijiwanya gitu. Bisa berupa puskesmas. Sudah banyak kok puskesmas di beberapa daerah di Indonesia yang menyediakan polijiwa gitu. Jadi kalau misalnya kita hanya ke dokter umum,
tidak dapat jalan solusi yang tepat gitu. Kadang kalau kita ke poli jiwa dapat masukan-masukan yang lebih banyak ya, yang bisa kita gunakan gitu. Iya, Terus juga Bang, ya. ketika kita ke rumah sakit swasta ya, kadang di rumah sakit swasta pun menerima kita menggunakan BPJS gitu. Iya, jadi begini, Muhammad Faisal, memang kalau ternyata ini apa namanya, vaskes tingkat pertama BPJS-nya hanya klinik, yang itu cuma dokter umum, nggak ada poli jiwa, ya itu memang sulit. Mau nggak mau, kalau memang Mas Faisal ini BPJS berbayar, pindah vaskes ke puskesmas yang ada poli jiwanya. Itu paling minimal. Karena saya pengalaman pribadi ke dokter jiwa itu, dokter umum tidak membantu sama sekali. Jadi waktu itu saya cerita sedikit ini ya. Keluhan saya waktu itu tidur tidak nyenyak dan makan tidak nafsu makan. Dan keluhan fisiknya berupa badan saya lemes. Nah, ketika diperiksa oleh dokter umum, saya disuruh menggenggam tangan dokternya. Saya genggam sekuat tenaga. Kemudian dokternya kaget, ini kamu tidak lemes. Ini psikis kamu ya lemes, kamu merasa lemah, tak berdaya. Padahal fisik kamu kuat, dites buat genggam tangannya kuat gitu. Akhirnya dibilang, kamu nih psikis, lebih bermasalah ke psikis gitu. Saya tanya, Pak, kira-kira perlu obat nggak nih Pak? Saya soalnya tidur saya sudah terganggu gitu. Saya tidak bisa tidur nyenyak. Ah, nggak usah gitu. Kamu ini kan masih muda gitu, masih belum banyak pikiran, nggak usah pakai obat gitu. Jadi saya malah dianggap remeh permasalahan ini. Nah dari situlah nggak dapat solusi memang kalau dokter umum. Nah barulah saya dapat solusi ketika saya ke puskesmas, ya, yang ada poli jiwanya memang. Nah dari situ dikasih obat 3 hari tapi tidak membaik. Akhirnya saya dirujuk ke rumah sakit yang ada poli jiwanya, dokter jiwa spesialis kedokteran jiwa langsung gitu. Jadi saran saya jangan ke dokter umum, cari ada puskesmas yang ada poli jiwa. Kalaupun BPJS yang ternyata fasilitas pertamanya itu di klinik, kalau Mas Faisal yang berbayar silahkan pindah aja Mas ke yang ada poli jiwanya. Tapi kalau yang berbayar, yang bantuan dari pemerintah, ya mau nggak mau kita harus ngiyakinin dokternya kalau kita perlu ke dokter jiwa. Itu Mas Faisal. Baik, terima kasih atas informasinya, bermanfaat sekali. Terima kasih Mas Raffi, Mas Hafid. Baik, teman-teman yang lain gimana? Ada yang mau bertanya lagi? Saya yakin permasalahan mental nggak hanya laki-laki doang yang mengalami, pasti perempuan juga. Semua sebagai makhluk hidup pasti ada permasalahan mental. Ya mungkin ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada nanti saya yang bakal nanya ke Pak Raffi. Ayo, apakah ada? Monggo. Monggo, kita welcome saja di sini. Oke, baik. Kalau nggak ada, saya mau nanya. Tidak ada, Pak. Langsung. Saya mau nanya, mungkin 1-2 nih ke Pak Raffi. Pak Raffi kan sekarang masih minum obat dari psikiatri, Pak ya. Nah, yang saya pengen tanyakan, Pak Raffi ini kan masih muda. Dan kita lihat teman-teman di sekitar kita, mereka orang happy, bisa main ini itu, tanpa perlu minum obat. Apakah tidak ada rasa iri, Pak, di hati Pak Raffi, dan juga rasa putus asa gitu? Kenapa kita masih muda tapi sudah harus konsumsi obat jangka panjang gitu? Gitu, Pak. Pertanyaannya bagus ya sebenarnya. Emang sih awal-awal saya minum obat itu emang tidak terbiasa ya. Apalagi pas itu saya minum obat, saya masih kuliah dan mengerjakan laporan. Padahal kalau minum obat itu auto sleep gitu loh. Ya, langsung bawaannya tuh nggak bisa melek gitu. Tapi lama kelamaan ya akhirnya pelan-pelan bisa menyelesaikan diri dan emang ada beberapa efeknya, yaitu tadi auto sleep tadi ya. Namun memang kalau misalnya
kata psikiater saya, dokter saya itu di rumah sakit di daerah Jawa Timur ya, ujung timur dekat Banyuwangi lah, itu bilang manfaat obat ini lebih besar daripada apa yang tidak kamu suka gitu. Jadi saya emang harus berjuang dan emang harus melupakan lah yang namanya iri terhadap teman, iri terhadap ini, iri terhadap itu, karena emang ini keinginan saya untuk lebih baik gitu. Karena saya kalau diingat-ingat ya, kalau di flashback itu jatuh ibarat kasarnya dari kecil tidak mungkin bahagia, tapi mungkin tidak sebahagia anak-anak kecil lain ya. Terus kemudian pada saat saya kuliah baru ditekan sedemikian rupa kan, mendapatkan pengalaman yang buruk gitu. Makanya mengingat dua hal tadi kan, saya ingin berubah, saya ingin maju dan tidak ingin melihat kiri kanan, fokus kepada diri saya. Dan alhamdulillah sampai dengan tahun 2021 ini, yang mana sudah 2 tahun ya, ada perubahan-perubahan yang lebih besar yang alhamdulillah saya rasakan begitu. Jadi keinginan untuk majunya itu besar gitu Pak. Jadi mengalahkan iri tadi gitu. Kalau kita iri dibalas dengan kita anan gitu. Iri anan gitu. Gitu. Oke Pak, makasih. Nah, berikutnya saya mau tanya lagi nih. Beberapa faktor salah satu yang mempengaruhi kesehatan mental itu ada kondisi lingkungan. Nah, kita sebagai mahasiswa, apalagi di universitas negeri, tentu ya kita dengar-dengar berita segala macam tentang ini Pak, masa-masa ospek. Nah, saya pengen minta pendapat Pak Raffi, apakah ospek yang ada di Indonesia itu apakah benar melatih mental, apa justru malah menjatuhkan mental gitu Pak? Iya, Karena selama ini jargon-jargonnya yang ada di seluruh Indonesia yang namanya ospek itu melatih mental katanya. Tapi pada kenyataannya saya survei pribadi, ternyata justru malah banyak yang bermasalah mentalnya setelah ospek. Nah, kira-kira apakah menurut Pak Raffi ini pendidikan ospek di Indonesia ini sudah sesuai dengan yang dikatakan itu atau belum, Pak? Ya, awalnya saya sebenarnya sempat bingung ya, Pak ya, terkait dengan tagline-nya tadi, misalnya membangun mental mungkin dengan hal-hal tertentu ya. Nah, tapi yang saya herankan, kalau misalnya ada orang yang dikuatkan mentalnya tapi malah tidak kuat gitu, lalu apa yang dilakukan gitu? Nah, awalnya saya bingungnya di situ. Nah, tapi memang kalau dibilang masih relevan atau tidak, sebenarnya tidak ya. Apalagi di tahun 2020 kan sempat viral tuh ya, ada Betul. Ya itu juga, apalagi itu FIP kalau nggak salah ya, Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, saya kalau saya pribadi sih kurang relevan terhadap perkembangan zaman dan kurang bisa membangun mental. Nah, benar sebenarnya kata Bapak Hafiz ya, karena kadang emang malah ada yang menjatuhkan gitu. Nah, kalau saya lihat teman-teman saya bertanya, teman-teman saya kan luas ya, ada, karena kan saya posisi sekarang di Ponorogo nih, merawat orang tua yang sedang sakit, dan saya punya teman di Ponorogo, kemudian saya punya teman di kampus, kemudian saya punya teman di Jakarta. Nah, ketiga daerah tadi membuat teman-teman saya itu sedikit banyak lah, cukup banyak gitu. Nah, ada teman-teman saya yang kuliah emang benar-benar di perguruan tinggi top gitu. Nah, saya bandingkan dengan yang lain ya, dan ternyata memang kadang beberapa itu masih ada yang memang melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik untuk melakukan pembinaan mental. Mungkin kadang ada yang misalnya kegiatan ospeknya bagus gitu ya, tapi
kadang ada beberapa kegiatan di luar ya, di luar itu yang kurang begitu sih. Bahkan ya, kalau kita tarik garis ke belakang, masih banyak SMA yang menerapkan tindakan-tindakan seperti itu, terutama di daerah asal saya di Jakarta. Istilahnya kalau nggak salah tataran. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya hal-hal kayak gini bisa dibilang pembulian ya, kemudian bisa juga masuk ke kekerasan verbal. Jadi kalau bisa sih dihindari ya, jangan sampai hal seperti ini di tahun 2021 ini masih tetap tumbuh subur. Begitu sih sebenarnya, Pak. Oke, baik Pak, terima kasih. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya Pak ya. Karena saya mau nanya lagi, misalkan kita nggak pengen berharap di tahun berikutnya seperti ospek ini akan menjadi apa ya istilahnya, kalau kita bicara ospek ini sangat fenomenal gitu Pak, ospek terutama di Indonesia ini. Nah, kira-kira menurut Pak Raffi nih, apakah memang ospek itu diperlukan atau tidak gitu, walaupun itu Ya. nantinya melatih mental gitu, cuman nah yang jadi masalah Kak, apakah gini Pak, hubungannya saya membaca jurnal penelitian, saya lihat ospek-ospek kebanyakan seperti yel-yel, kemudian pakai topi-topi dari karton, kemudian pakai segala macam ya kayak anak lagi TK gitu. Itu apakah ada hubungannya, kaitannya dengan mental gitu Pak? Saya bingungnya di situ. Apa hubungannya bernyanyi dengan mental, bernyanyi yel-yel seperti itu, kemudian marah-marah dengan mental ya. Biasanya marah-marah itu dari komisi kedisiplinan, kemudian masih banyak lagi kegiatan-kegiatan ospek yang katanya Membuka itu mulut yang lebar, Kak. ya, yang katanya itu bisa melatih mental. Nah, itu menurut Pak Raffi, apakah kita sudah perlu atau mending nggak usah aja, Pak? Nah, pertanyaannya ini kan apa ya? Kalau bisa dijawabnya juga dengan tidak menghakimi salah satu pihak ya. Sebenarnya begini ya, Bapak Hafiz ya. Kalau ditanya urgensinya perlu atau tidak, kalau menurut saya ini masih perlu diadakan ospek ya, ospek PKKMB, pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Ini masih perlu dilakukan. Contohnya ya, misalnya ada orang yang kuliahnya jauh, misalnya saya yang dari Jakarta tiba-tiba kuliah keluar pulau, misalnya ke Bali atau mungkin ke Sumatera, itu kan harus beradaptasi lagi dengan lingkungan, dengan kehidupan kampus, apalagi dari SMA ke kampus itu kan ada batu loncatan. Nah, ini sebenarnya perlu diadakan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Ini perlu dilakukan. Tapi yang jadi permasalahan kan mahasiswa baru ini kan terkadang dari berbagai suku ya, dari berbagai ras, agama. Nah, jadi sebenarnya tidak bisa disamaratakan gitu. Kalau bisa sih memang mengadakan PKKMB ini yang family friendly lah, karena masa mahasiswa dari jauh tiba-tiba tadi dimarahi ya Pak Hafiz ya. Iya, Harusnya betul. kalau menurut saya nggak perlu lah pakai tindakan memarahi seperti itu, karena kan jujur ya, menurut saya PKKMB ini masih sangat penting dibutuhkan, karena memang dari SMA ke dunia perkuliahan itu berbeda jauh gitu. Terus juga tata krama bagaimana mengecat dosen, kemudian mengenalkan ruangan-ruangan di fakultas, kemudian dekan, rektor, kemudian mungkin sejarah kampus itu, profil kampus itu perlu dibangun ya. Kemudian tempat-tempat strategis di daerah tersebut, misalnya kuliah di Ponorogo ini, oh Ponorogo rumah sakitnya di mana sih? Oh Ponorogo terminalnya di mana sih? Nah itu mungkin perlu dikenalkan kepada para mahasiswa baru. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, mungkin dari saya itu sih.
Cuman 3 poin itu. Karena kenapa 3 poin itu saya bahas? Karena memang rata-rata permasalahan mental ada di usia-usia remaja dewasa gitu. Nah, memang remaja dewasa dididik dengan lingkungan. Lingkungan kita kan hampir sebagian besar keluarga dan sekolah gitu. Jadi sangat penting sekali kita membahas itu. Ya mungkin teman-teman lain ada yang ingin bertanya mungkin sebelum nanti sesi ini saya akhiri. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin sharing atau Ya, bertanya? kalau sudah tidak ada mungkin bisa diakhiri Bapak. Oke, baik. Gimana ya? Oke, baik. Sepertinya memang sudah tidak ada. Jadi kepada partisipan saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang tadi Pak Raffi barusan sampaikan itu bisa memotivasi kita semua dan menambah ilmu kita untuk lebih baik lagi, dan kedepannya diharapkan mental kita akan selalu sehat. Dan nanti teman-teman yang menonton ini mungkin akan saya upload ke channel YouTube saya, ya, yang namanya Muhammad Hafiz. Silahkan nanti cari. Itu nanti foto profilnya itu foto saya, ya. Silahkan nanti saya upload ke situ. Yang mungkin ketinggalan tadi dari awal bisa nonton ulang di YouTube saya. Oke, saya akhiri perjumpaan kita kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Raffi Nurlian atas pemaparannya tadi dan sharingnya. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan kepada teman-teman yang bergabung saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.